Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai restrukturisasi perusahaan yang terdiri dari merger, akuisisi, dan konsolidasi. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya Natasha Triangelina dengan NIM akhir 359. Saya Hanifah Tunisa dengan NIM akhir 073. Saya Ratnasari dengan NIM akhir 201. Saya Dina Ruspati dengan NIM akhir 267. Saya Nalfadila dengan NIM akhir 069. Restrukturisasi perusahaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja bisnis perusahaan melalui perubahan struktur organisasi, strategi bisnis, dan sumber daya perusahaan. Yang selanjutnya itu ada tujuan restrukturisasi. Tujuan dari restrukturisasi tersebut ada 3. Yang pertama, membantu perusahaan untuk tetap beroperasi dan mempertahankan pekerjaan karyawannya. Yang kedua yaitu memaksimalkan aset dan kinerja mereka atau untuk memfokuskan diri pada penerapan strategi baru. Yang ketiga ada menetapkan rencana penetapan kembali sistem keuangan dan administrasi perseroan dengan tujuan melunasi utang-utangnya. Selanjutnya adalah manfaat restrukturisasi. Ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu merger memberikan pangsa pasar gabungan yang lebih besar bagi perusahaan yang digabungkan. Manfaat yang kedua adalah memperluas penawaran mereka melalui penggabungan bisnis yang bergerak di bidang yang tidak berhubungan. Yang ketiga, merger dan akuisisi memungkinkan perusahaan untuk bertambah besar dan menjaga kekuatan yang lebih dominan di pasar dibandingkan dengan pesaing mereka. Dan manfaat yang terakhir atau yang keempat adalah menyelamatkan perusahaan yang bangkrut. Materi selanjutnya adalah bentuk restrukturisasi. Yang pertama ada merger dan akuisisi, yaitu menggabungkan perusahaan yang sudah ada ke dalam suatu bisnis. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari membeli bisnis secara langsung hingga bergabung dengan bisnis lain dan menyerap aset mereka. Yang kedua adalah divestasi dan pemisahan atau spin-off, yang berguna untuk bisnis yang ingin melakukan konsolidasi. Yang ketiga adalah restrukturisasi utang. Restrukturisasi jenis ini dapat membahayakan eksistensi perusahaan, tetapi seringkali ada langkah yang dapat diambil untuk mengurangi kewajiban. Yang keempat yaitu pengurangan biaya. Untuk mengurangi biaya, dapat mempertimbangkan untuk melikuidasi perusahaan yang tidak berguna dalam grup bisnis. Yang terakhir adalah restrukturisasi hukum. Mungkin diperlukan bukan karena bisnis sedang mengalami kesulitan, tetapi hanya karena ada pergeseran tanggung jawab di tingkat atas. Selanjutnya yaitu merger. Merger adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang dimerger. Perusahaan yang dimerger kemudian akan dibubarkan dan berhenti beroperasi. Merger tersendiri terbagi menjadi 5, yaitu 1. Merger horizontal, di mana penggabungan 2 perusahaan atau lebih yang bergerak dalam industri yang sama. Yang kedua yaitu merger vertikal, di mana penggabungan suatu perusahaan dengan perusahaan pemasok atau perusahaan yang menjadi pelanggannya. Yang ketiga yaitu merger ekspansi pasar, di mana penggabungan 2 perusahaan atau lebih yang menjual produk yang sama pada pasar yang berbeda. Selanjutnya yaitu merger ekspansi produk, di mana penggabungan 2 perusahaan atau lebih yang menjual produk yang berbeda pada pasar yang sama. Yang kelima yaitu merger konglomerasi, yaitu penggabungan 2 perusahaan atau lebih yang tidak memiliki hubungan bisnis. Selanjutnya ada contoh kasus dari merger, yaitu merger Disney dan 21st Century Fox. Latar belakangnya, Disney mengakuisasi aset hiburan 21st Century Fox pada Maret 2019 senilai 71,3 miliar dolar. Lalu motif merger tersebut yang pertama ada ekspansi konten, di mana menambah perpustakaan konten besar dan waralaba populer. Yang kedua ada penguatan posisi streaming, yaitu memperkuat Disney Plus dan Hulu. Yang ketiga ada skalabilitas dan sinergi, yaitu menggabungkan sumber daya dan infrastruktur. Lalu yang keempat ada diversifikasi pasar, yaitu akan memperluas jangkauan pasar dan audiens. Lalu dampak dari merger tersebut, yang pertama pertumbuhan layanan streaming, di mana peningkatan pelanggaran Disney Plus dan Hulu. Yang kedua ada integrasi konten, di mana penguatan perpustakaan konten Disney. Yang ketiga efisiensi operasional, maksudnya pengurangan biaya melalui sinergi. Lalu ada reaksi regulator, di mana persetujuan dengan syarat divestasi beberapa aset. Selanjutnya, ada keberhasilan dan tantangan. Keberhasilannya yang pertama konten yang lebih kuat, di mana waralaba besar daripada Fox. Lalu ada dominasi streaming, di mana peningkatan daya saing Disney Plus dan Hulu. Lalu ada tantangan. Yang pertama, integrasi budaya dan sistem, menggabungkan 2 perusahaan besar. Yang kedua, persaingan ketat. Maksudnya adalah kompetisi dengan Netflix dan Amazon Prime Video.
Lalu yang ketiga, pengawasan regulasi, yaitu kepatuhan terhadap persyaratan anti monopoli. Kesimpulannya, merger ini memperkuat posisi Disney di industri, hiburan, dan pasar streaming, meskipun tantangan integrasi dan persaingan tetap ada. Oke, selanjutnya adalah mengenai akuisisi. Pengerjaan akuisisi itu sendiri menurut KBBI adalah pemindahan kepemilikan aset atau perusahaan baik dalam industri, perbankan maupun pengambilan alih kepemilikan aset atau perusahaan. Pengertian lainnya yaitu pengambil alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, sehingga perusahaan tersebut tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Jadi dalam akuisisi itu sendiri, perusahaan yang membeli atau mengakuisisi akan mengambil alih kepemilikan perusahaan yang dibeli atau perusahaan yang diakuisisi. Selanjutnya ada contoh kasus akuisisi dan analisisnya, yaitu Facebook mengakuisisi WhatsApp. Latar belakangnya, untuk akuisisi itu Facebook membeli WhatsApp pada Februari 2014 senilai 19 miliar dolar. WhatsApp itu aplikasi pesan instan dengan lebih dari 450 juta pengguna aktif bulanan saat ini. Untuk motif akuisisi, yang pertama adalah perluasan basis pengguna, yaitu menambah pengguna terutama di negara berkembang. Yang kedua ada diversifikasi produk, yaitu menambah layanan pesan instan yang berbeda dari Facebook Messenger. Yang ketiga yaitu penguasaan pasar, yaitu mengurangi persaingan dan memperkuat posisi Facebook. Yang keempat adalah potensi monetisasi, yaitu melihat peluang pendapatan jangka panjang. Selanjutnya dampak akuisisinya, yang pertama pertumbuhan pengguna, yaitu pengguna WhatsApp meningkat hingga lebih dari 2 miliar. Yang kedua inovasi, yaitu peningkatan fitur seperti enkripsi, end-to-end, dan panggilan video. Yang ketiga model bisnis baru, yaitu pengenalan WhatsApp bisnis untuk monetisasi. Yang keempat regulasi, yaitu menarik perhatian regulator terkait monopoli dan privasi data. Selanjutnya ada keberhasilan dan tantangan. Keberhasilannya yaitu peningkatan pengguna dan dominasi pasar, dan juga potensi pendapatan dari WhatsApp bisnis. Selanjutnya tantangannya yaitu privasi data dan regulasi, integrasi budaya perusahaan, dan juga persaingan dengan aplikasi lain seperti Telegram dan Signal. Kesimpulannya, akuisisi WhatsApp oleh Facebook berhasil dalam memperluas basis pengguna dan menambah nilai strategis. Namun, tantangan regulasi dan privasi tetap harus diatasi untuk kesuksesan jangka panjang. Baik, selanjutnya itu ada konsolidasi. Konsolidasi sendiri adalah proses penggabungan dua atau lebih entitas menjadi satu entitas baru yang lebih besar dan lebih kuat. Dalam konteks bisnis dan keuangan, konsolidasi sering mengacu pada penggabungan perusahaan atau aset untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat posisi pasar atau menciptakan sinergi. Proses ini melibatkan penyatuan berbagai aspek seperti sumber daya, operasi, manajemen, dan struktur keuangan. Selanjutnya adalah contoh kasus konsolidasi. Adapun contohnya itu PT Bank Danamon Indonesia (TBK) dengan PT Bank Nusantara Parahyangan (TBK) yang terjadi pada tahun 2019, di mana PT Bank Danamon Indonesia (TBK), salah satu bank terbesar di Indonesia, memutuskan untuk melakukan konsolidasi dengan PT Bank Nusantara Parahyangan (TBK), sebuah bank yang lebih kecil namun memiliki segmen pasar yang solid. Konsolidasi ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat posisi pasar Danamon di sektor perbankan nasional. Konsolidasi ini dilakukan dengan cara merger, di mana Bank BNP digabung dengan Bank Danamon. Melalui proses ini, seluruh aset dan liabilitas Bank BNP diambil alih oleh Bank Danamon, dan operasional Bank BNP dihentikan. Pemegang saham Bank BNP diberikan saham Bank Danamon sebagai gantinya. Analisanya itu satu tujuan strategis. Pertama yaitu ekspansi pasar. Konsolidasi ini memungkinkan Bank Danamon untuk memperluas jangkauan layanannya, terutama di segmen pasar yang selama ini dilayani oleh Bank BNP. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi. Dengan menggabungkan sumber daya dan infrastruktur kedua bank, diharapkan terjadi penghematan biaya operasional melalui skala ekonomi. Yang ketiga yaitu diversifikasi produk. Bank Danamon dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih beragam kepada nasabah Bank BNP. Yang kedua yaitu keuntungan. Keuntungan penguatan posisi pasar. Merger ini membantu Bank Danamon memperkuat posisinya di pasar perbankan Indonesia. Yang kedua skala ekonomi. Penggabungan ini memungkinkan penghematan biaya dan peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas inovasi.
Bank Danamon mendapatkan akses ke teknologi dan sumber daya tambahan dari Bank BNP yang dapat meningkatkan kemampuan inovasi produk dan layanan. Yang ketiga yaitu tantangan. Yang pertama, integrasi sistem. Salah satu tantangan utama dalam konsolidasi adalah mengintegrasikan sistem IT dan operasional kedua bank. Ini memerlukan investasi dan waktu dan sumber daya yang signifikan. Yang kedua yaitu perbedaan budaya. Menggabungkan dua organisasi dengan budaya perusahaan yang berbeda dapat menimbulkan masalah adaptasi bagi karyawan. Yang ketiga yaitu regulasi. Proses konsolidasi memerlukan persetujuan dari berbagai lembaga pengawas dan regulator yang bisa memakan waktu dan kompleks. Selanjutnya yaitu hasil. Meningkatkan kinerja keuangan. Pasca konsolidasi, Bank Danamon berhasil meningkatkan kinerja keuangan dan operasionalnya dengan meningkatkan aset, laba, dan efisiensi dan operasional. Yang selanjutnya yaitu peningkatan layanan nasabah. Nasabah dari kedua bank mendapatkan manfaat dari layanan yang lebih luas dan produk yang lebih beragam. Kesimpulannya, konsolidasi antara Bank Danamon dan Bank BNP merupakan contoh bagaimana merger dapat digunakan sebagai strategi untuk memperkuat posisi pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan produk dan layanan. Namun, keberhasilan konsolidasi ini tergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan integrasi dan memastikan bahwa manfaat sinergi dapat direalisasikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa Like, Komen, share, And subscribe! dadah!